Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erwanda dengan NIM C1B024003. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Lalu uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan determinan koefisien. Pertama-tama kalian buka SPSS pada variabel view. Nah, kolom namanya kalian isi dengan variabel yang sudah kalian siapkan. Jika sudah, pada kolom label beri nama di setiap total variabel kalian. Di sini akan saya contohkan. Jika sudah, buka data view, lalu masukkan hasil dari data yang kalian siapkan. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Caranya, klik Analyze, Correlate, Bivariate. Lalu masukkan semua variabel kalian, termasuk totalnya. Pastikan persen dan tutor sudah tercentang. Nah, jika sudah, ulangi proses seperti tadi pada variabel kalian yang lain. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Masukkan variabel X kalian tanpa totalnya. Nah, jika sudah, lakukan proses tadi pada variabel X saja. Variabel Y tidak perlu dilakukan uji reliabilitas. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Klik Analyze, Regression, Linear. Nah, masukkan total variabel X kalian pada independen dan total variabel Y kalian ke dependen. Nah, pada bagian statistik, klik Collinearity Diagnostic, Descriptive, dan Durbin-Watson. Klik Continue. Pada plots, masukkan spread ke X dan spreadsheet ke Y. Centang yang histogram. Lalu pada Save, centang unstandardized yang residual. Klik Continue. Lalu klik OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, kita akan melakukan uji normalitas. Klik Non-Parametric Test, Legasi Dialog, lalu klik yang One Sample KS. Lalu scroll ke bawah, masukkan yang Unstandardized Residual. Langsung klik OK. Nah, jika sudah, saya akan menjelaskan semua uji yang sudah kita lakukan tadi. Pertama, akan saya jelaskan uji validitas. Tujuan uji ini adalah untuk memastikan apakah setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Perhatikan tabel correlation. Pada Pearson correlation, jika pada totalnya memiliki bintang 2 dan pada signya kurang dari 0,05, berarti signifikan.
Lalu uji reliabilitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah hasil pengukuran stabil dari waktu ke waktu. Perhatikan tabel reliability statistik. Jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,7 berarti reliable. Jika antara 0,6 sampai 0,7 berarti cukup. Jika kurang dari 0,6 berarti tidak reliable. Lalu uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji multikolinearitas. Tujuannya untuk menilai apakah antar variabel independen saling berkorelasi tinggi. Perhatikan tabel koefisien. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1, berarti tidak ada multikolinearitas. Lalu, uji autokorelasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar residual. Perhatikan tabel model Sumery. Pada kolom Durbin Watson, jika nilainya antara 1,5 sampai 2,5, berarti tidak ada autokorelasi. Lalu, uji heteroskedastisitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual. Nah, perhatikan gambar scatter plot. Jika titik-titiknya mengacak tanpa membentuk pola tertentu, berarti tidak ada heteroskedastisitas. Lalu, uji normalitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah residual dari regresi berdistribusi normal. Perhatikan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Pada SIG, jika lebih dari 0,05 berarti datanya normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji hipotesis. Pertama, uji parsial atau uji T. Tujuannya untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen atau variabel X terhadap variabel Y secara individu. Perhatikan tabel koefisien. Pada kolom SIG, karena keduanya kurang dari 0,05 berarti keduanya signifikan. Lalu pada kolom B, karena keduanya menunjukkan nilai positif, tidak ada tanda minus, berarti keduanya berpengaruh positif terhadap variabel Y. Maksudnya, jika promosi dan layanan naik, berarti loyalitas juga naik. Nah, di sini layanan punya pengaruh lebih besar karena koefisien B layanan yaitu 0,510 lebih besar daripada nilai promosi yaitu 0,226. Lalu uji F. Perhatikan tabel ANOVA. Tujuannya untuk menguji apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, karena nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya, layanan dan promosi bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Lalu yang terakhir itu koefisien determinasi atau R-square. Tujuannya untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Perhatikan tabel model Sumery. Pada kolom R-square menunjukkan angka 0,476 yang berarti 47,6% variasi loyalitas dapat dijelaskan oleh layanan dan promosi. Sisanya 52,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Itu tadi penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.